Oke, selamat siang menuju sore. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ke-13 ya. Dulu. Hmm, Oke, pemrograman Python. Oke, seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya, mata kuliah ini tujuannya adalah untuk memberikan teman-teman pengetahuan terkait dengan data analisis. Jadi diharapkan teman nanti selesai dari mata kuliah ini, teman-teman punya gambaran apa yang dilakukan oleh data analis. Nah, untuk data analis itu berarti kita akan menghandle data tentunya kan ya. Nah, makanya di pertemuan ke-11, 12, 13 kita fokus ke menggunakan library-library yang memang didesain untuk melakukan data analisis atau istilah kerennya buat beberapa orang namanya data science. Nah, dari pertemuan 11 kita bahas tentang NumPy, kita belajar di sini tentang matriks, karena kalau tidak pakai NumPy, kalau kita ingin mengolah matriks itu lumayan rumit jadinya kalau pakai Python yang default library-nya. Karena kita harus mengalihkan atau dimensi satu kan, kalau perkalian matriks. Tapi kalau pakai NumPy, sederhana, tinggal di multiply. Dan kita juga bahas tentang Matplotlib, yaitu library untuk membuat grafik, mulai dari grafik garis, ada grafik batang atau bar chart, kemudian ada pie chart dan lainnya. Kemudian di pertemuan minggu lalu kita bahas tentang Pandas. Pandas itu fokus ke data processing. Bagusnya adalah untuk data pre-processingnya. Jadi kalau saya ingin ngambil data dari website atau misalnya saya mau ngambil data dari Twitter, ingin saya analisis. Nah, itu bisa menggunakan Pandas. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita bahas tentang scikit. Nah, scikit ini adalah library dari Python yang khusus untuk membantu kita mempelajari tentang machine learning. Jadi kita masuk ke AI di sini. Dan untuk materinya sudah disediakan juga di sini, tinggal diklik dan kemudian di-download. Dan minggu lalu kita sudah teman-teman diberikan suatu tugas visualisasi data yaitu menggunakan Python dengan library Pandas ya untuk membaca file CSV. Kemudian dari file CSV tadi, teman-teman minta untuk membangun sebuah pie chart untuk menggambarkan komposisi terkait berapa persen yang lulus dan berapa persen yang tidak lulus. Cuma karena kita waktunya terbatas untuk sesi yang ini, nanti ini kita bahas di pertemuan minggu depan. Karena minggu depan kita akan melakukan wrap up. Jadi sekarang kita fokus ke scikit. Oke. Nah, scikit itu modul atau library khusus buat untuk membantu kita mempelajari machine learning. Tapi sebelum kita menggunakan scikit, tentunya kita harus belajar dulu apa itu machine learning. Machine learning itu adalah bagian dari AI, artificial intelligence. Jadi biasanya kita menggambarkan bahwa AI itu ada dua mazhab. Ada big AI dan ada juga saya lupa istilahnya small AI atau little AI atau weak AI, saya juga lupa. Nah, yang big AI itu menggambar tentang gimana caranya AI itu bisa membuat sebuah sistem yang dia bisa belajar secara sendiri tanpa kita suruh, dia bisa belajar sendiri untuk memperkaya kemampuannya dia. Itu big AI. Itu challenge terbesar sampai saat ini.
Dan untuk Weak AI itu lebih banyak membahas tentang gimana caranya kita membangun sebuah sistem yang bisa mengenali sebuah data dan memberikan respon terkait dengan data tersebut. Nah, di Weak AI tadi itu ada 3 aspek yang biasa kita bahas. Pertama adalah machine learning. Buat industri biasanya disebut sebagai big data, karena memang data yang akan diolah oleh machine learning itu akan sangat besar sekali. Nah, selain machine learning juga ada namanya expert system. Nah, expert system berbeda dengan yang machine learning. Kalau machine learning, kita kasih data, tolong analisis data ini dengan menggunakan algoritma X. Jadi kita yang menentukan, tolong gunakan algoritma X untuk menganalisis data ini. Sehingga output-nya nanti, ya kita sudah bisa prediksi sebelumnya, oh nanti output-nya adalah seperti ini, gitu. Meskipun angkanya bisa berbeda-beda. Itu machine learning. Tapi kalau expert system, pertama kita harus ngajarin dulu. Contoh misalnya adalah Halodoc. Di Halodoc dia sudah ditanamkan sebuah QAS, Question Answering System, untuk berinteraksi dengan customer. Jadi misalnya customer pingin apa? Pingin konsultasi ke dokter. Nah, sebelum dia konsultasi ke dokter, Halodocnya dia nanya dulu, keluhannya apa? Apakah merasa pusing? Dia jawab, ya. Apakah merasa mual-mual? Ya. Apakah demam? Oh, tidak. Apakah bibir kering atau kulit rasa kering? Oh, tidak. Nah, dari rangkaian jawaban dari pasien tadi, maka expert system itu bisa nanti mengarahkan, oh, kemungkinan besar ini ada masalah dengan pencernaan. Berarti harus diarahkan ke dokter internis. Nanti akan diarahkan ke dokter internis. Tadi yang jawab nanti langsung dokter internis. Nah, itu contoh dari expert system. Jadi kita harus ngajarin dulu. Pertama tanya dulu suhunya berapa, pusing atau enggak. Kemudian mual atau enggak, mata berkunang-kunang atau enggak, dan lain-lainnya. Itu sudah ada urutannya dari jawaban user, respon user, baru nanti, oh nanti arahnya ke sini. Itu expert system. Nah, biasanya ada beberapa aspek yang ada di Weak AI tadi. Cuma di sini kita sekarang fokusnya ke machine learning, bukan ke expert sistemnya. Nah, dari arti katanya saja, machine learning berarti dia adalah sebuah mesin yang belajar. Sebenarnya kita yang nyuruh belajar. Nih datanya, tolong pelajari. Ini algoritmanya, tolong pakai algoritma ini untuk mempelajari data tersebut. Nah, cara mesin itu belajar, dia ada beberapa approach. Pertama adalah yang namanya supervised learning. Kedua adalah unsupervised learning. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Jadi ada 3 approach yang bisa kita gunakan dalam mengajari, tanda kutip, mengajari machine learning kita. Agar nanti dia bisa bekerja sendiri. Nah, seperti apa cara kerja supervised learning itu? Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin suatu animasi. Kita coba saja lihat. Nah, di animasi ini dia menjelaskan tentang cara kerja mesin learning, bukan cara kerjanya ya, tapi bagaimana caranya kita mengajar machine learning, bukan cara kerja machine learning sendiri sebenarnya. Nah, untuk machine learning bisa belajar, dia butuh yang namanya dataset. Nah, dataset di sini kita umpamakan dengan ada beberapa gambar, yaitu gambar sendok dan juga gambar garpu. Nah, pada saat kita ingin mengajari machine learning, maka dia akan diberikan ke machine learning setiap objek di sini, setiap data di sini, satu demi satu secara bergiliran. Contohnya seperti ini.
Pertama adalah gambar pertama. Dikasih tahu ini adalah garpu ya, sendok ya, ini sendok juga. Dan ini pun juga sendok. Dan yang ini juga sendok. Tolong pelajari. Nah, sekarang lanjut. Yang ini adalah garpu. Yang ini garpu juga. Dan yang ini juga garpu. Dan yang terakhir, nah ini juga garpu. Nah, pada saat kita memperkenalkan seluruh data kita ke machine learning, itu sering disebut sebagai satu epoch. EPOCH, epoch. Jadi satu epoch itu adalah satu putaran dalam memperkenalkan data set kita. Tolong nih pelajari. Ini adalah sendok, 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 garpu, 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 garpu. Atau mungkin bisa diputar juga. Sendok, garpu, sendok, sendok, garpu, garpu, sendok, garpu. Itu bebas. Terserah kita. Yang penting dia satu, dalam satu epoch, dia satu kali dikenalin. Satu demi satu. Oke. Nah, kalau pada saat kita memperkenalkan setiap objek di sini, kita juga memberikan labelnya, ini adalah sendok, ini adalah garpu. Nah, kalau kita memberikan label seperti ini disebut sebagai supervised learning. Kenapa namanya supervised? Karena kita yang mengatur. Contohnya adalah, ini adalah pensil. Ini adalah spidol. Ini adalah pensil. Ini adalah spidol. Ini adalah pensil. Ini adalah spidol, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia belajar. Itu yang disebut sebagai supervised learning. Terus kalau unsupervised gimana? Nah, sama saja. Cuma bedanya kita nggak ngasih tahu labelnya. Nih, ingat ya. Seperti itu kelihatan, bentar, saya ubah dulu dikit. Soalnya ini saya pakai blur. Oke. Masih jadi kelihatan rambut saya berantakan malah. Ini adalah pensil. Ini adalah spidol. Nah, kalau kita memberikan labelnya pensil, spidol, itu disebut sebagai supervised learning. Kalau unsupervised, kita nggak ngasih labelnya. Pelajari ya. Nih, ingat baik-baik. Dah, oke. Lanjut. Ini benda kedua kita. Pelajari baik-baik. Dah, satu epoch. Lanjut lagi. Pelajari. Pelajari. Itu sudah dua epoch. Pelajari lagi. Pelajari lagi. Itu 3 epoch. Jadi 3 kali putaran. Nah, kalau kita tidak memberikan label seperti tadi, itu yang disebut sebagai unsupervised learning. Oke. Baru kemudian kita tanya, ayo kalau ini sekarang apa? Maka machine learning itu harusnya nanti bisa mengidentifikasi, ini lebih mirip kemana? Lebih mirip ke pensil atau lebih mirip ke spidol? Ini. Kalau dia lihat, oh sesuai pembelajaran saya, ini lebih mirip ke sini. Tapi nggak tahu ini namanya apa, kan nggak ada labelnya soalnya kan. Yang pasti, tapi dia lebih mirip ke sini. Nah, itu yang disebut sebagai machine learning sudah belajar. Nah, itu supervised dan unsupervised. Kalau reinforced learning gimana? Nah, reinforced learning itu sebenarnya mirip seperti unsupervised. Cuma bedanya adalah kalau di unsupervised, kita cuma ngasih tahu ini kan, nih ada 2 objek, pelajari, amati, dan bedakan. Goal-nya adalah
machine learning harus bisa membedakan dua objek ini. Nah, itu adalah unsupervised learning. Kalau reinforcement learning, goal ini itu dipotong-potong sama dia, di split. Jadi misalnya kita bagi menjadi 3 goal kecil. Oke, sekarang pelajarin ya. Udah. Pertama pelajarin dari sisi ini saja. Nah, sekarang yuk. Ini apa? Oh, itu objek yang pertama. Oke, bagus. Ini apa? Ini objek yang kedua. Oke, bagus sekali. Berarti dia sudah mencapai goal yang pertama, yaitu bisa memilah dua objek ini. Lanjut, sekarang goal berikutnya, yaitu goal nomor 2. Sekarang saya tambahin lagi datanya, atau bisa saja ini saya putar sekarang. Kalau tadi dari sisi sini, sekarang dari sisi sini ngelihatnya, ngafalinnya. Karena bisa aja beda kan. Coba pelajari sekarang, bedanya apa sekarang? Nah, terus setelah selesai dia belajar, kita tanya lagi. Yuk, sekarang ini apa? Oh, ini objek pertama. Kalau ini, oh itu objek kedua, dan seterusnya. Nah, baru setelah itu masuk ke goal ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dia benar-benar bisa belajar. Nah, itu disebut sebagai reinforced learning. Nah, setiap goal tersebut, dia kita berikan reward. Reward tanda kutip ya. Reward maksudnya, kalau misalnya dia berhasil, rewardnya adalah, yuk lanjut lagi ke goal berikutnya. Kalau dia sudah sampai sini, yuk kita lanjut lagi ke goal berikutnya, dan seterusnya. Tapi kalau yang pertama saja dia nggak berhasil belajar, wah gagal ini. Oke, belajar lagi. Kita tambahin epochnya jadi, tadi cuma 500, sekarang epochnya jadi 1000. Kita pelajari lagi ini, speed, ini objek pertama, ini objek kedua, dan seterusnya. Yuk sekarang tes lagi, akhirnya berhasil, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai reinforced learning. Oke, jadi itu bedanya antara supervised, unsupervised, dan reinforced learning. Oke, sampai sana dulu. Mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, lanjut lagi. Nah, sebenarnya selain 3 approach learning ini, dia ada beberapa approach lain. Nah, ini digambarkan dalam mind map ini. Nah, tadi kan machine learning itu ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan juga ada reinforcement learning. Nah, masing-masing dari approach ini, dia ada apa namanya? Aduh, saya lupa istilahnya. Ya, istilahnya approach lagi aja ya. Jadi misalnya supervised learning, dia bisa ini aplikasi, maaf. Bisa diaplikasikan untuk regresi, misalnya tadi sini. Tadi supervised learning, dia bisa diaplikasikan untuk regresi. Regresi itu misalnya 3 bulan lalu penjualannya adalah segini. 2 bulan lalu, sekarang misalnya bulan apa? Sekarang bulan Desember ya. Kemudian ada November, Oktober. Nah, di Oktober penjualannya segini. November penjualannya segini. Desember penjualannya misalnya segini. Nah, kira-kira Januari penjualannya kita berapa ya? Kita biasanya ambil ini kita ambil tarik garis. Oh, nanti kira-kira di Januari itu penjualannya sekian. Nah, itu disebut sebagai regresi. Kita mencari hubungan antara data-data historical kita, kemudian mengambil suatu garis, bisa garis atau apa, bisa garis apa sih? Tapi garisnya bisa lurus, bisa kurva, atau bisa yang lainnya. Nah, dari garis tersebut kita bisa memprediksi, bulan depan itu penjualan kita harusnya bisa segini nih.
Itu regresi. Kemudian supervised learning itu bisa juga digunakan untuk klasifikasi. Klasifikasi, dia ada beberapa algoritma. Kayak tadi ada regresi, dia ada algoritma linear regression. Ada algoritma polynomial regression. Kalau linear regression berarti garis di sini lurus. Tapi kalau polinomial dia bisa seperti ini. Tapi kalau di klasifikasi, dia ada beberapa algoritma lain. Ada SVM, support vector machine, ada DT, decision tree, kemudian ada naive Bayes, dan ada K-neural network, KNN, dan lainnya. Nah, klasifikasi fungsinya adalah untuk memilah antara suatu keluarga objek dengan keluarga objek lainnya. Misalnya, kita punya 1000 gambar cowok dan 1000 gambar cewek. Kita kenalin tuh ke machine learning. Suruh dia pelajari, tolong pelajari dan identifikasi. Apa yang membedakan cowok sama cewek? Kemudian setelah selesai belajar, misalnya kita kasih 1000 ipoh, kita kasih gambar. Nah, ini ada gambar baru nih, Ada gambar baru. Ada artis K-pop. Dia masuk mana? Cowok atau cewek seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh klasifikasi. Jadi dia bisa memilah antara suatu data itu dia masuk ke keluarga yang ini atau keluarga yang ini. Itu klasifikasi. Algoritmanya bisa decision tree, bisa support vector machine, bisa naive Bayes, dan lainnya. Ada banyak sekali, cuma di sini hanya dimunculkan beberapa saja. Kemudian yang unsupervised learning. Dia bisa diaplikasikan untuk clustering, association rule, bisa dimensionality reduction. Oke. Bedanya apa? Kalau clustering, dia mirip seperti klasifikasi, tapi dia hanya milah aja. Ini adalah keluarga si biru. Yang ini adalah keluarga si merah. Jadi dia cara memilahnya adalah ini garisnya. Garis yang membatasi antara keluarga si biru dan keluarga si merah. Udah, itu aja clustering. Jadi dia membuat sebuah fungsi yang bisa memilah antara ini adalah keluarga si biru dan ini adalah keluarga si merah. Itu clustering. Sedikit beda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi, pertama dia akan melakukan pemisahan juga. Cuma biasanya dia nggak sampai ke bikin garis pembatas, itu nggak dibikin dia. Dia cuma kalau keluarga si A, keluarga biru, dia ciri-cirinya seperti ini. Kalau keluarga si merah, dia ciri-cirinya seperti ini. Sehingga begitu kita kasih gambar baru, dia tahu, oh ini lebih mirip ke keluarga si biru. Tapi dia nggak bikin garis pembatasnya. Itu bedanya antara klasifikasi sama clustering. Oke, cukup bisa dipahami ya. Kemudian association rule. Nah, association rule ini biasanya sering diterapkan untuk memprediksi hari Senin Pak Bogi belanja telur sama tepung. Hari Selasa Pak Bogi belanja mentega. Terus hari Rebo belanja gula pasir. Berarti besok kayaknya Pak Bogi mau bikin kue nih. Kalau bikin kue berarti Pak Bogi butuh coklat bisa. Soalnya berdasarkan histori kita, Pak Bogi ini dulu pernah belanja coklat. Nah, itu adalah asosiasi rule yang bisa diturunkan
untuk memprediksi kira-kira nanti Pak Bogi mau belanja apa besok ini gitu. Itu yang sederhana. Jadi berdasarkan data histori belanja. Oke. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah untuk dimensionality reduction. Itu salah contohnya adalah PCA, component analysis. Itu nanti kita bahas ada di ini, ada slide juga. Nah, yang penting teman-teman paham bahwa ada 3 approach dalam pembelajaran, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Oke. Nah, cuma di mata kuliah ini karena waktunya sangat terbatas, kita cuma punya waktu 1 jam dan sekarang sudah hampir setengah jam. Jadi kita hanya fokus ke linear regression dan klasifikasi menggunakan naive Bayes sesuai dengan slide yang ada di LMS. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi ini kita bisa skip, tadi sudah kita jelaskan apabila supervised atau reinforcement learning. Nah, sekarang baru kita masuk ke scikit. Nah, scikit dia adalah suatu library yang disediakan untuk kita bisa melakukan pembelajaran machine learning. Kita coba panggil, kebetulan ini sudah saya install. Tapi kalau teman ingin install, sederhana seperti kemarin, tinggal pip install scikit -learn. Tinggal itu aja. Nah, kemudian nanti tinggal panggil import sklearn. Soalnya kalau scikit-learn kepanjangan, jadi mereka memberikan nama library-nya adalah sklearn. Import sklearn. Udah. Soalnya saya udah install soalnya. Nah, di sklearn, scikit-learn, kita bisa melakukan regresi, clustering, klasifikasi, dimensionality reduction, model selection, preprocessing, dan lainnya. Oke. Cuma karena terbatas, kita hanya bahas yang klasifikasi tadi ya, klasifikasi dan regresi. Oke, kita coba aja ya. Nah, sekarang karena nanti kita untuk klasifikasi, kita akan menggunakan gambar. Nah, gambar di sini kita akan menggunakan data set bawaan dari Seaborn. Ini. Makanya kita akan menginstal Seaborn juga. Caranya sederhana kayak tadi. pip install Seaborn. Udah. Nanti tinggal dipanggil. Ini. Import Seaborn. Bisa langsung gini aja. Atau kalau misalnya mau disingkat silakan. Kalau di sini disingkatnya pakai SNS tapi bebas. Mau SNSD boleh tambah D tapi nggak ada D-nya ya. Seaborn SNSD mungkin maksudnya gitu. Oke. Oke. Sekarang kita akan coba untuk manggil dataset iris. Iris sama dengan tadi kita nggak pakai alias ya, berarti harus seaborn dot load dataset iris. Iris ini maksudnya bukan iris mata ya, tapi dia bunga iris. Dan ini kalau saya enter maka dia akan manggil data set iris. Dan karena iris di sini adalah objeknya, maksudnya kan tentang object oriented, ini adalah objeknya, maka semua metode dari Seaborn dia bisa diterapkan di objek iris. Contohnya adalah iris.head. Seperti ini. Apa itu iris.head? Dia adalah suatu metode, ingatkan masih metode ya, metode yang diturunkan dari, bukan turunkan ya, sebagai instan dari kelas Seaborn load dataset, tersedia di iris karena iris adalah objek yang instan dari kelas ini, Seaborn load dataset. Nah, head fungsinya adalah untuk mencuplik isi datasetnya, tapi hanya ngambil bagian atasnya saja.
head, kepala. Berarti nanti ada lagi metode lainnya untuk ngambil yang paling bawah, tail namanya. Iris.tail. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia ada nomornya 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah nomor yang dibuat oleh objeknya, tapi bukan termasuk dalam datasetnya. Ingat ya, ini adalah penomoran saja. Jadi kayak indexingnya. Ini indeks nomor 0, ini nomor 1, tapi dia bukan bagian dari dataset. Jadi dataset Iris yang ini kita load ini itu nggak ada angka 0, 1, 2, 3, 4-nya. Ini di-generate langsung oleh kelasnya. Nah, head itu mengambil 5 bagian, 5 baris yang pertama dari file. Tail mengambil 5 baris yang terakhir dari file. Makanya di sini penomorannya ini udah mentok. 145, 146, 143, 149. Oke. Nah, di sini ada namanya sepal length, sepal width, petal length, petal width. Petal itu maksudnya apa? Kelopak ya, misalnya ya. Petal ini petalnya. Sepalnya adalah ini. Apa namanya nih ya? Kalau petal tuh apa? Mahkota tuh yang apa? Yang warna-warni biasanya itu, yang apa? Menjuntai. Ini ada putik sama benang sarinya. Mahkota bunga namanya. Ini kelopak nggak tahu juga siapa namanya. Ini. Nah terus sepal itu yang di bawahnya itu yang ngunci putik, ngunci benang sari, dan ngunci kelopak bunganya. Itu sepal. Nah, berdasarkan panjang dan lebar dari sepal dan petalnya, dia dimasukkan ke dalam kategori spesies apa. Maka contohnya seperti ini. Saya ketemu, wah ada bunga iris. Saya ambil, saya ukur, sepal lengthnya berapa? Oh, 5,1 mm. Terus 5,1 cm. Width-nya berapa? Lebarnya kita ukur, oh 3,5 cm. Kalau mahkotanya gimana coba mahkotanya? Length-nya adalah 1,4, width-nya adalah 0,2. Oke. Ini termasuk apa ya? Kita cari, oh ini namanya masuk spesies Setosa. Oke. Terus ketemu lagi Setosa yang lain, tapi beda. Lengthnya cuma 49, 3,0, petalnya cuma 1,4 dan 0,2. Ketemu lagi Setosa lainnya dan seterusnya. Kemudian ketemu spesies baru nih, namanya Virginica. Dia lengthnya adalah segini, sepal lengthnya segini, sepal widthnya segini, petal lengthnya segini, petalnya segini. Dan dia masih Virginica. Nah, ini data-data yang kita masukkan menjadi sebuah dataset. Oke. Nah, secara general, data ke samping di sini, ini disebut sebagai sampel. Jadi ini adalah sampel nomor 0, sampel nomor 1, sampel nomor 2, sampel nomor 149. Oke. Jadi sebenarnya Iris di sini, dataset Iris dia punya 150 sampel. Kan 149 dan dimulai dari 0. Jadi total 150 kan. Bisa kita lihat dengan menggunakan metode iris.zip 150. Dan kolomnya ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, ada petal width. Ini adalah feature atau fitur kalau bahasa Indonesia ya. Fitur yang akan kita gunakan untuk membedakan apakah dia setosa ataukah dia adalah virginica. Apakah dia setosa atau apakah dia virginica? Kok mirip kayak tadi ya? Apakah dia sendok atau apakah dia
garpu. Berarti Setosa dan Virginica ini adalah labelnya yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan supervised learning. Oke. Dan kalau kita menggunakan iris shape, dia 150 sampel dan ada 5 fitur. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dianggap sebagai fitur. Soalnya dia nggak tahu kan, dia cuma baca datasetnya aja. Kita yang ngasih tahu ke machine learning, tolong perlakukan kolom terakhir di sini sebagai label, bukan fitur. Itu harus kita kasih tahu. Nah, makanya di sini kita harus, kita harus milah sekarang mana yang adalah fitur benerannya dan mana yang jadi labelnya. Fiturnya kita sebut sebagai X, labelnya kita sebut sebagai Y. Jadi makanya labelnya itu nanti adalah spesies. Oke, kita coba aja. X iris sama dengan iris.drop. Kita mau ngedrop yang ini. Yang spesiesnya mau kita drop. Soalnya itu bukan fitur. Itu justru adalah labelnya. Makanya mau kita drop. Spesies akses sama dengan 1. Nah, sekarang coba kita lihat X iris dot head. Ini hilang ya spesiesnya ya. Tapi ini tetap 51, 35, atau 402 dan seterusnya. Dan kalau kita melihat shape-nya X iris dot shape, dia jadinya 150. Jadi jumlah sampelnya tetap 150, tapi jumlah fiturnya sekarang jadi 4 karena spesiesnya dari drop. Oke, sudah untuk X-nya sebagai fitur. Sekarang Y-nya. Y iris sama dengan iris. Iris kan tadi data utamanya kan, yang masih lengkap ini. Sekarang kita mau ngambil Y iris adalah spesiesnya aja. Seperti ini. Ya. Dan kalau kita lihat Y iris dot head. Ya, jadi seperti ini. Setosa, 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 setosa. Sampai akhirnya nanti Virginica, 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 Virginica. Dan shape-nya adalah 150 dan tidak ada jumlah fitur karena itu dia cuma 1. Oke, jadi ingat ya, yang angka di sini itu adalah bawaan dari bawaan dari datasetnya, si Born dataset. Dia cuma buat indexing, tapi dia tidak termasuk ke dalam datasetnya. Jadi nggak bisa kita drop. Oke, udah. Sekarang kita sudah memilah antara ini adalah fiturnya, ini adalah labelnya. Jadi kita sudah misah nih dataset untuk spoon dan fork dan labelnya spoon dan fork. Nah sekarang ini saya juga nggak tahu kenapa ini sekarang malah jadi yang regression. Jadi kita skip dulu, kita langsung masuk, kita lompat dulu, lanjut ke yang iris classification. Oke. Nah. Nah, di sini kita akan menggunakan yang naive Bayes. Khususnya algoritmanya adalah Gaussian naive Bayes. Nah, harusnya ini diajarin di ProbStat ya. Jadi kita nggak akan bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti di naive Bayes, dia adalah probabilitas terhadap dua kejadian. Probabilitas probabilitas C akan muncul setelah X itu sama dengan probabilitas X akan muncul setelah C dikali dengan probabilitasnya C dibagi dengan probabilitasnya X.
di mana C adalah sampel kesekian, X adalah lainnya sebelumnya. Oke, itu Gaussian naive Bayes. Nah, sekarang kita akan menggunakan Gaussian naive Bayes ini untuk kita minta mesin learning-nya belajar gambar iris-nya. Nah, cuma kita kan pingin bikin, kalau tadi kan pas yang di animasi kita itu ada 4 sendok, 4 garpu kan ya. Semuanya kita kenalin. Tapi kita tidak melakukan testing. Misalnya ini spidol, ini pensil, spidol, pensil, spidol, pensil, spidol, pensil. Udah ya, udah belajar ya. Ini apa? Jadi kita tidak ngetes. Tadi kita cuma ngajarin ini sendok, ini garpu, dan seterusnya. Tapi kita tidak ngetes. Nah, agar kita bisa ngetes, nah biasanya dataset ini kita split. Ada sebagian besar akan kita gunakan untuk, tolong dong ini pelajarin ini fitur-fiturnya seperti ini. Tolong cari gimana caranya fitur ini dia masuk ke label ini, cari hubungannya. Tugasmu itu, bukan tugas saya. Ya. Soalnya statistik. Ya. Nah, setelah kita tolong pelajari ini, kita perlu data juga untuk ngetes kan. Nah, makanya kita biasanya harus split sih. Kita split datasetnya itu, sebagian besar untuk training, sebagian kecil untuk tes. Oke. Kita coba sekarang. From sklearn dot model selection import. Jadi kita harus import dulu fungsi ini train test split. Jadi kita mau split antara, kita akan men-split datasetnya menjadi ini bagian dataset untuk yang training, ini dataset untuk testing. Udah. Kemudian sekarang kita bikin array-nya xtrain, xtest, ytrain, ytest. Tolong generate 4 dataset ini, training untuk training dan tes untuk X dan Y, training dan tes, baik untuk padanan X sama Y-nya, dengan menggunakan fungsi train test split. Dan sumbernya adalah dari xiris, tadi kita sudah bikin dengan xiris tadi, xiris, yiris, kemudian random state 1. Ya, seperti ini. Bentar. Udah, sekarang kita coba lihat. X train shape 112. Berarti dia secara random memotong dari 150 sampel di dataset, potong 112 buat training. Berarti nanti Y-train-nya juga sama. Soalnya nggak mungkin beda kan. Pasti 112 juga. Ya, nah mungkin nanti ada dataset untuk training, tapi nggak ada labelnya gitu kan, kalian dia sama 112 sama dipotong sama. Kemudian yang Y-train-nya berarti Y-train-nya adalah 112. Oh, sorry. Tadi X-train sama X-test kok Y-train. X-test shape.
38. Berarti 112 buat training, 38 buat ngetes. Maka Y-tesnya juga sama. 38 juga. Oke, bisa ngikutin ya. Nah, setelah kita split, ini ini dataset untuk belajar, ini dataset untuk ujian lah, tes gitu loh. Sekarang baru kita suruh belajar. Kita panggil dulu from escalon.naive Bayes import Gaussian naive Bayes seperti di sini. From escalon.naive Bayes import Gaussian naive Bayes. Oke, ups, ada yang salah kayaknya. From escalon.naive Bayes import Gaussian, kok Gaussian. Maaf, ada salah ketik saya. Gaussian NB. Ya. Sekarang tolong bikinkan saya modelnya dengan menggunakan Gaussian NB. Ya. Sekarang yuk belajar. Model.fit xtrain ytrain. Jadi fiturnya apa, labelnya apa. Kita approach satu-satu. Ini sendok pertama, sendok ya. Ini sendok kedua, sendok ya. Ini sendok ketiga, sendok ya, dan seterusnya. Oke, ini kita enter. Maka dia sudah, oke bos, saya sudah belajar. Beneran, oke kita uji sekarang, tes. Y model sama dengan model.predict. Yuk kita coba tes. Bener nggak? Pakai X-test. Nanti hasil dari model predict X-test ini, dia akan bilang, kita kasih fitur ini, oh ini sih masuk ini, masuk setosa. Dilihat, benar. Coba lagi tes kedua. Kalau fitur ini, itu virginica, benar lagi. Kalau fitur yang ini, sampel yang ini, oh ini virginica, salah. Nah itu yang akan dilakukan oleh model predict ini. Jadi akan nyoba tulis satu dataset yang ada di bagian tes. Udah, dia sudah melakukan tes. Hasilnya gimana? Nah hasilnya kita harus panggil menggunakan modul tambahan yaitu akurasi score from escalon.matrix import akurasi score. Ya. Terus akurasi skor Y-test Y model. Jadi sebenarnya pada saat kita model.fit ini, jadi kita mau pada saat kita model.predict di sini, kita cuma nanya ini masuk mana? Masuk setosa atau virginica? Setosa, oke, saya catat dulu ya. Nah, ya tadi sebutnya yang pertama adalah setosa. Terus kalau yang ini, dataset yang berikutnya di testing dataset. Oh itu setosa juga, oke saya catat ya setosa, dan seterusnya. Nah baru sekarang kita cross check jawabannya dia benar nggak dengan menggunakan akurasi skor. Kita bandingkan antara hasil dari Y-test di sini, Y model di sini, kita bandingkan dengan jawaban yang benar. Kan Y-test ini adalah jawaban yang benar kan? Kita bandingkan berapa yang benar dan berapa yang salah. Dia bilang, oh akurasinya adalah 97%. Berarti dari 38 soal yang kita ujikan,
ada satu yang salah. Nah, ya dapat 97,36. Satu salah prediksi. Yang mana? Enggak tahu. Harus kita cek di Y-modelnya. Jadi kita keluarin Y-testnya seperti apa. Y-test. Nah, ini. Kemudian Y-model. Seperti apa. Oh, sorry, Y-model dia nggak ada nih ya. Dia beda strukturnya. Nah, yang pasti dia cuma membandingkan antara jawabannya si machine learning, Y-model, dengan jawaban yang benar. Dan ternyata akurasinya adalah satu salah. Lumayan kan, 7% benar kok. Nah itu dia sudah melakukan pembelajaran, dia sudah bisa memilah klasifikasi antara ini termasuk setosa atau virginica atau versicolor atau yang lainnya. Itu yang disebut sebagai klasifikasi. Nah sekarang kita coba yang linear regression, cuma kayak waktunya udah mepet banget. Mulai dari sini. Simple linear regression. Jadi kita pertama bikin data dulu. Import matplotlib.pyplot splt. Dah. Import numpy smp. Terus rng sama dengan numpy.random.randomState 42. Ya. X sama dengan 10 kali rng dot random 50. Y sama dengan 2 kali X kurang 1 tambah rng dot random 50. Sekarang kita pakai scatter plot. X, Y. Ya. plt.show. Seperti ini dia. Inilah titiknya. Sekarang kita ingin nyari 0 kira-kira di sini. Kalau 2 kira-kira di sini. 4 kira-kira di sini. 6 kira-kira di sini. 8 kira-kira di sini. 10 kira-kira di sini. Nah, itu sudah datasetnya. Kalau 12 kira-kira berapa ya? Oh, bisa di sini. Tapi berapa? Nah, itu yang ingin kita estimasi dengan menggunakan scikit. Oke, dari sini kita sudah dapat grafiknya tadi. Sekarang, yuk kita suruh dia belajar. From sklearn dot linear model import linear regression. Ya. Kemudian model sama dengan linear regression fit intercept sama dengan true. Ya. Sekarang kita lihat modelnya. Regression. Oke. Terus ya, kelihatan kecil lagi nih ya. Nah,
ketiga adalah arrange data into a features matrix and target vector. Jadi kayak tadi kita pilih antara mana yang fitur dan mana yang jadi target atau label. X tadi sudah ada array-nya. X sama dengan X np.new axis kemudian x.shape 51. Kemudian suruh belajar model.fit x, y. Sudah. Kemudian model.of underscore model dot intercept underscore. Dua angkanya apa? Dua angkanya maksudnya dia adalah slope sama linearitasnya. Slope itu kedadian itu adalah kemiringan itu. Dan interceptnya titik temunya. Sekarang baru kita gambar coba. Xfit sama dengan np.linspace minus 1,11. Sudah. X besar fit sama dengan X fit new axis. Dan Y fit sama dengan model dot predict X fit PLT scatter X, Y PLT dot plot X fit, Y fit. Oops, ada yang salah. Oh, PLT plot, maaf. PLT dot plot. Dah. Sekarang tinggal terakhir adalah PLT show. Ini dah. PLT dot show. Nah, dia sudah membuat sebuah garis yang garis tersebut tingkat errornya itu paling minimal. Jadi error tersebut adalah perbedaan antara setiap titik di sini dengan garisnya. Sehingga ini adalah garis yang paling menentukan, yang paling mendekati terhadap kecenderungan data ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat, oh kalau 12 itu berarti kira-kira di sini nanti dia. Gitu. Berarti dia, oh kalau ini 10 berarti di sini sekitar 18. Kalau 12 berarti sekitar di sini dia ada di sekitar 22 atau 23. Itu adalah prediksi kita berarti. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai linear regression. Jadi kita sudah bahas tentang sudah membahas tentang supervised learning, regression, dan untuk aplikasi regression dengan menggunakan algoritma linear regression. Dan kita juga sudah membahas tentang aplikasi klasifikasi dengan algoritma menggunakan Gaussian naive Bayes. Oke, nanti teman-teman ingin lanjut, nanti ada yang untuk unsupervised learning. Nah ini. Silakan tadi coba sendiri. Dia menggunakan PCA, Principal Component Analysis. Tinggal coba tulis satu. Dan sampai dia mendapatkan suatu grafik yang kita bisa nanti nentuin, oh ini keluarga si biru, ini keluarga si merah, ini keluarga si hijau. Karena di PCA, ini kan PCA kan,
Ini predictive analysis. PCA itu termasuk salah satu algoritma yang sering digunakan untuk dimensionality reduction. Oke. Jadi dia sudah next step-nya dari clustering. Kalau clustering itu datanya ada, tolong bikin suatu garis, garisnya bisa garis lurus, bisa garisnya muter-muter, yang bisa digunakan untuk memisahkan antara ini loh keluarga si biru, ini loh keluarga si merah, itu clustering. Nah, kalau dimensionality reduction, kita mencoba untuk mengurangi dimensi dari garis pembatas tadi dengan menggunakan PCA, bisa LSA atau SVD, dan lain-lainnya. Oke, kayaknya itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau nggak ada, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diajukan di grup. Nanti akan saya jelaskan di grup juga. Oke, dan jangan lupa nanti mengerjakan assignment-nya, cuma belum saya buat, karena habis ini saya buat dulu. Seperti biasa, deadline-nya adalah hari Sabtu. Oke? Cuma kalau Sabtu tahun baru ya, kayaknya kita spare ke tanggal berapa? Gimana kalau misalnya kita spare sampai Selasa aja ya? Jadi Selasa itu tanggal 4, tanggal 4, ya 4 Januari berarti. Jadi bukan Sabtu ini tapi 4 Januari. Ya, jadi masih ada cukup banyak waktu untuk teman-teman explore terlebih dahulu tentang machine learning ini dan kemudian mencoba untuk mengerjakan tugasnya nanti. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore Pak, terima kasih. Sore Yan.